Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang salah satu tahap bagi para peneliti yang tidak bisa dilewatkan, khususnya dalam penelitian kuantitatif, yaitu uji validitas. Jadi di dalam video ini kita akan sama-sama membahas tahapan-tahapan bagaimana melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum tahu atau mungkin masih kurang paham, kita bahas dulu. Ini dia, uji validitas. Nah, sederhananya gini, uji validitas itu yang kita akan pakai di sini uji validitas person product moment. Jadi uji validitas itu berfungsi untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian sebuah instrumen atau alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya angket atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden supaya bisa diyakini dan dipercaya data itu bisa dipercaya dan berkualitas. Seperti itu. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas person product moment itu ada dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yang mana jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka valid. Yang kalau nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, berarti tidak valid. Cara kedua itu melihat nilai signifikansinya. Nah, jadi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti valid. Tapi jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti tidak valid. Nah kita langsung aja ya. Ini dia di file Excel. Jadi di sini sebagai contoh aja ya, ini data contoh. Saya menyediakan 30 responden dengan 20 pernyataan, di mana pernyataannya ini bersifat positif dan negatif campuran, di mana ketentuannya satu itu bermakna tidak setuju, dua itu tidak setuju, sangat tidak setuju satu, dua tidak setuju, tiga cukup setuju, 4 setuju, dan 5 amat sangat setuju, dengan skor total segini. Nah, kalau sudah datanya terkumpul seperti ini, kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu aplikasi IBM SPSS-nya. Nah, ini kita buka dulu ya. Tunggu sebentar. Biasanya buka SPSS agak lumayan. 346 minutes later. Ini dia tampilan SPSS-nya. Kalau sudah muncul kayak gini, kita close saja. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada dua bar untuk variable view, tempat kita bagaimana mengolah tampilan data, dan data view bagaimana kita untuk menganalisis datanya. Kalau udah kayak gini, kita langsung aja buka data Excel-nya. Ini kita blok semua kecuali yang kuning sama biru itu ya, termasuk skor total semua. Kita blok, Ctrl C atau copy, kita masuk ke SPSS. Kita paste di bagian data view, kita klik di sini, kemudian paste atau Ctrl V. Nah, ini dia tampilannya sampai 21, masih agak berantakan. Biar enak kelihatan, kita masuk ke variable view, kita tinggal ganti satu-satu, cuman lama. Jadi cara gampangnya kita klik ini, kita copy atau Ctrl C, blok bagian name, kemudian Ctrl F atau find and replace. Di bagian replace kita paste, yang 01 di akhir kita delete, kemudian ganti ke bawahnya, replace-nya dengan X. Kebetulan ini instrumen angket dari variable X. Kita replace all, close semua, jadi lebih enak kelihatannya. Di bagian akhir ini skor total, kita ganti aja jadi total. Nah, tampilannya jadi lebih enak. Itu dia skor total. Sekarang kita langsung saja bagaimana analisis statistiknya untuk uji validitas person product moment. Langkahnya kita klik analyze, kemudian correlate, muncul di sampingnya klik bivariate.
Nah, ini muncul tabel bivariate correlations. Untuk semua datanya kita blok dengan Ctrl A aja, pindahin ke tabel sebelah sini variabel. Nah, pastikan correlation koefisiensinya tercentang persen, karena kita pakainya percent product moment, bukan Kendall-Style atau Spearman rank. Tes signifikansinya kita to tail, dua arah, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas percent product moment. Setiap instrumen itu, setiap item itu punya 3 tabel ya. Ada percent correlationnya, ada signifikansinya, dan ada n-nya atau jumlah sampel yang kita teliti. Kalau di sini 30, kebetulan saya 30 sampelnya. Nah, untuk melihat kevalidannya kita langsung fokus aja di bagian skor total. Nah, di sini kita lihat pakai cara yang pertama, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, yang ada di sini itu R hitungnya 0,589. Nah, sekarang kita lihat R tabelnya di sini. Nah, karena sampel saya 30 dengan taraf signifikansi 5%, maka 0,361 ini R tabelnya 0,361. Sekarang kita lihat lagi ke SPSS-nya 0,361. Ketentuannya jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Sebaliknya jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Di sini 0,589 jelas lebih besar dari 0,361, maka item pertama dinyatakan valid. Yang kedua mana? Yang kedua 0,837 udah jelas lebih besar dari 0,361. Nah, yang ketiga 0,674 jelas lebih besar dari 0,361. Nah, kayak gitu. Itu kalau pakai cara yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Kalau pakai cara kedua, kita melihat nilai signifikansinya, yang mana ketentuannya jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 berarti valid. Tapi jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti tidak valid. Nah, kita lihat di bagian baris kedua yang sig to tail ini, signifikansi ini. Kita kembali lagi ke skor totalnya, kita munculkan dulu ketentuannya. Di sini 0,001 jelas lebih kecil dari 0,05 berarti valid. Yang kedua 0,000 jelas lebih kecil juga dari 0,05 berarti valid, kayak gitu. Nah, ribetnya kalau uji validitas pakai SPSS kita harus dituntut teliti menentukan dan mengecek satu persatu mana yang valid dan mana yang tidak valid, kayak gitu. Karena kalau nggak valid kita tidak bisa bawa item itu ke analisis berikutnya, yaitu uji reliabilitas, kayak gitu. Nah, makanya saya sarankan sebelum analisis uji validitas pakai SPSS, baiknya ada cara sederhananya untuk menguji validitas pakai Excel. Jadi ketika semua sudah yakin valid baru bisa pakai SPSS. Caranya nanti kita lanjut di video berikutnya. Oke, itu saja. Kalau yang masih bingung dan belum hafal atau lupa langkah-langkahnya karena ini video, tinggal ulang lagi aja. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya di kolom komentar.